Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak, pengertian hak anak, dan hak-hak anak. Yang pertama adalah pengertian anak. Pengertian anak dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang masih berada di bawah usia 18 tahun. Yang kedua adalah pengertian hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Yang ketiga adalah hak-hak anak. Hak-hak anak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam bab 3 bagian ke-10 pasal 52 sampai dengan pasal 66. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang teori perlindungan hukum terhadap anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan anak, yaitu upaya untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabatnya. Upaya ini dilakukan sejak dari janin hingga anak berusia 18 tahun. Asas-asas wajib terhadap perlindungan anak seperti non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. Kedua, teori perlindungan hukum menurut para ahli. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Dan menurut Satijipto, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap masyarakat yang dirugikan oleh orang lain. Upaya ini dilakukan agar semua masyarakat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Dan menurut Philippus M. Hajon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan bersifat preventif dan responsif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di antara masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 telah ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar menjadi tanggung jawab negara atau dipelihara oleh negara. Peraturan perundang-undangan mengenai hak anak yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 dan Pasal 2 yaitu perlindungan di bidang agama, perlindungan di bidang kesehatan, perlindungan di bidang pendidikan, perlindungan di bidang sosial, dan perlindungan khusus. Dan tinjauan mengenai tindak pidana anak. Tindak pidana anak sendiri yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, atau biasa disebut dengan jalin koersi anak. Bentuk tindak pidana anak menurut Sudarsono, norma hukum yang sering dilanggar oleh anak remaja adalah pasal-pasal tentang pembunuhan, penganiayaan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, penggelapan, penipuan, pemerasan, gelandangan, anak sipil, remaja, dan narkotika. Macam kenakalan dan sebab-sebab kenakalan anak. Sri Widowati Sukito yang dikutip oleh Thalib Setiadi mengatakan bahwa umumnya terdapat 4 macam kenakalan anak remaja. Yang pertama, delik kriminal yang dilakukan anak-anak atau para remaja.
Yang kedua, delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan yang berlaku bagi orang dewasa. Yang ketiga, redelinquency atau pelanggaran terhadap norma edukatif. Yang keempat, anak-anak yang berada atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan. Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa sebab. Hal tersebut timbul karena motivasi remaja itu sendiri. Motivasi sendiri diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang itu atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi tersebut dapat terbentuk dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, Romli Atmasamita menyatakan bahwa motivasi intrinsik dari kenakalan remaja seperti faktor inteligensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Dan motivasi ekstrinsik dari kenakalan remaja sendiri adalah faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan pengaruh media sosial. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis pidana dan tindakan bagi anak nakal dan tinjauan mengenai pembinaan anak pidana. Yang pertama, jenis pidana dan tindakan bagi anak nakal. Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seseorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berusia 14 tahun. Sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenai tindakan. Kemudian, jenis pidana bagi anak berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana sebagai berikut. Yang pertama, pidana peringatan, 2, pidana dengan syarat, 3, pembinaan di luar lembaga, 4, pelayanan masyarakat, 5, pengawasan, 6, pelatihan kerja, 7, pembinaan dalam lembaga, yang terakhir penjara. Selanjutnya, tindakan bagi anak nakal. Berdasarkan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dikenai tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian kepada orang tua atau wali. Yang kedua, penyerahan kepada seseorang. Yang ketiga, perawatan di rumah sakit jiwa. Yang keempat, perawatan di LPKS. Yang kelima, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Yang terakhir, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindak pidana. Selanjutnya, tinjauan mengenai pembinaan anak pidana. Sebelumnya, apa itu anak pidana? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidanaan di lapas anak sampai dengan usia 18 tahun. Selanjutnya, pembinaan anak pidana. Untuk melakukan pembinaan ini memerlukan suatu sistem, yaitu sistem permasyarakatan. Sistem permasyarakatan ini berfungsi untuk menyiapkan warga binaan permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eka.
Perlakuan dan perlindungan anak-anak di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu masalah yang sangat penting karena mempengaruhi soal fisik dan psikis dari anak tersebut. Perlakuan dan perlindungan ini mempengaruhi masa depan dari anak. Faktor lingkungan dan keluarga juga harus diperhatikan. Para petugas di lembaga pemasyarakatan harus berusaha merubah tingkah laku dan perilaku dari anak tersebut. Berdasarkan Pancasila, lembaga pemasyarakatan wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Sistem perlindungan ini bukan semata-mata untuk menghukum anak tersebut, melainkan memberikan pengarahan dan memberikan pengetahuan yang benar, dengan harapan anak tersebut menjadi warga negara yang baik di masyarakat maupun di negara. Hak-hak anak pidana. Hak-hak anak pidana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, yang menyatakan bahwa seorang anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya di dalam pasal 14 kecuali poin G, yaitu menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak-anak yang dirampas kebebasannya diatur dalam pasal 66. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Seorang anak yang mendapatkan perlindungan khusus yang diatur dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang sedang menjalani pidana terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan mengenai petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah pembina pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan itu sendiri menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lapas. Materi yang kedua yaitu tinjauan mengenai lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana atau napi. Konsep pemasyarakatan itu sendiri pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Soeharjo pada tahun 1962. Pada tahun 2005, penghuni lapas di Indonesia mencapai 97.671, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya 68.141. Yang ketiga mengenai overcapacity, tinjauan mengenai overcapacity. Overcapacity yaitu Yang ketiga yaitu tinjauan mengenai overcapacity. Overcapacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Persentase input dan output narapidana atau napi tersebut sangat tidak seimbang. Menurut Prayitno tahun 2009, kelebihan hunian atau overcrowding dalam lapas berdampak negatif antara lain perkelahian antar sesama, perkelahian antar sesama napi, perkelahian sesama napi, perkelahian antara napi dengan petugas, kualitas makanan, lingkungan dan kesehatan yang buruk, banyaknya pelarian narapidana. Dengan tingkat kepadatan penghuni dalam lapas dapat mengakibatkan pembinaan napi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.